Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Udya Dewi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NPM 1711070065. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Pengembangan Moral dan Spiritual AUD, dosen pengampu yaitu Bunda Distiana MPD, dengan berjudul Karakteristik Perkembangan Spiritual AUD. Pengertian spiritual untuk anak usia dini yaitu menurut Arif Rahman melukiskan bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang meyakini Tuhan sebagai penguasa, penentu, pelindung, pemaaf, dan kita percaya atas kehadirannya. Kemampuan untuk bekerja keras, kemampuan untuk mencari ridho Allah, kemampuan untuk melakukan ibadah secara disiplin, kesabaran, tahan dengan ujian, dan kemampuan untuk menerima segala keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0 sampai 8 tahun. Menurut Batchelor dan Snowman, anak usia dini adalah anak yang berusia antara 3 sampai 6 tahun. Pada masa ini, hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Perkembangan setiap anak tidak sama karena setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Mereka cenderung senang bermain pada saat bersamaan, ingin menang sendiri dan sering mengubah aturan main untuk kepentingan diri sendiri. Pengertian spiritual untuk anak usia dini menurut Sinetra memiliki kecerdasan spiritual tinggi dapat diamati dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran diri yang mendalam, intuisi dan kekuatan kelakuan atau otoritas bawaan. Yang kedua, pandangan luas terhadap dunia, melihat diri sendiri dan orang-orang lain saling terkait, menyadari tanpa diajari bahwa bagaimana kosmos ini hidup dan bersinar, memiliki suatu yang disebut cahaya subjektif. Yang ketiga yaitu moral tinggi, pendapat yang kokoh, kecenderungan untuk merasa gembira, pengalaman puncak, atau bakat-bakat estetis. Spiritual menurut pandangan ahli, yaitu menurut Adler, manusia adalah makhluk yang sadar, yang berarti bahwa ia sadar terhadap semua alasan, tingkat lakunya, sadar inferioritasnya, mampu membimbing tingkah lakunya dan menyadari sepenuh arti dari segala perbuatan untuk kemudian dapat mengaktualisasikan dirinya. Kecerdasan spiritual juga mampu menumbuhkan kesadaran bahwa manusia memiliki kebebasan untuk mengembangkan diri secara bertanggung jawab dan mampu memiliki wawasan mengenai kehidupan serta memungkinkan menciptakan secara kreatif karya-karya baru. Kecerdasan spiritual membawa ke dalam hal-hal yang menyentuh kesatuan di belakang perbedaan dengan potensi di luar ekspresi yang sebenarnya. Ciri-ciri orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yaitu A. Prinsip adalah pedoman dan kebenaran yang dapat mendasar dalam berperilaku, dalam mempunyai nilai produktif sebanyak mungkin. Manusia memegang prinsip yang benar, maka pribadi manusia akan lebih baik dalam bertindak. Yang B. Seseorang yang memiliki spiritualitas yang tinggi mampu melihat ketunggalan dalam keragaman. Yang C. Seseorang yang mempunyai spiritualitas yang tinggi akan mampu memberi makna atau menemukan makna terdalam dari sisi kehidupan, baik karunia Tuhan yang berupa kenikmatan ataupun yang diberikan oleh Tuhan. Yang D. Yaitu bagi orang yang memiliki kecerdasan spiritualitas yang tinggi, kesulitan dan penderitaan adalah bagian dari proses pendewasaan spiritual. Perkembangan spiritual yaitu makna merupakan sesuatu yang signifikan dalam kehidupan manusia, merasakan situasi, memiliki dan mengarah pada suatu tujuan. Yang kedua yaitu nilai-nilai adalah kepercayaan, standar dan etika yang dihargai.
Yang ketiga yaitu transendensi, merupakan pengalaman, kesadaran, dan penghargaan terhadap transendal bagi kehidupan di atas diri sendiri. Yang keempat yaitu bersambung, adalah meningkatkan kesadaran terhadap hubungan dengan diri sendiri, orang lain, Tuhan, dan alam. Yang terakhir yaitu menjadi, adalah membuka kehidupan yang membentuk refleksi dan pengalaman, termasuk siapa seseorang dan bagaimana seseorang mengetahuinya. Karakteristik spiritual anak usia dini 5-6 tahun yaitu tahap-tahap perkembangan keagamaan pada anak pada masa anak-anak. Yang A yaitu sikap keagamaan, reseptif meskipun banyak tertolak. Yang kedua yaitu pandangan ke Tuhan. Yang ketiga, pembayaran secara rohani masih superficial. Masa anak sekolah. Yang pertama, sikap keagamaan bersifat reseptif dan disertai pengertian. Yang kedua, pandangan ke Tuhan diterangkan secara rasional. Yang ketiga, penghayatan secara rohani makin mendalam. Karakteristik spiritual anak usia 5-6 tahun perkembangannya yaitu perkembangan spiritual pada anak masa prasekolah 5-6 tahun berhubungan erat dengan kondisi psikologis dominannya yaitu superego. Anak usia prasekolah mulai memahami kebutuhan sosial, norma, dan harapan, serta berusaha menyesuaikan dengan norma keluarga. Anak tidak hanya membandingkan sesuatu benar atau salah. Faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual yaitu pembawaan atau internal, bahwa manusia memiliki fitrah untuk mempercaya suatu zat yang mempunyai kekuatan baik, memberikan sesuatu yang bermanfaat maupun yang mudarat. Yang kedua, lingkungan atau eksternal. Fitrah beragama merupakan potensi yang mempunyai kecenderungan untuk berkembang. Namun perkembangan itu tidak akan menjadi manakala tidak ada faktor dari luar yang memberikan stimulus. Yang ketiga yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama yang bagian karena itu kedudukan keluarga dalam pengembangan kepribadian anak sangatlah dominan. Baik, itu presentasi saya dari karakteristik spiritual anak usia dini usia 5-6 tahun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.